Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiat Rahma dari kelas F Perpajakan dengan NIM C0D022011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan pajak penghasilan dan pemungutan PPh pasal 26. Baiklah, kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan dan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisikan yang pertama ada badan pemerintah, yaitu badan pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah di Indonesia beserta instansi-instansi di bawahnya. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar, dan lainnya. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. BUT adalah bagian dari subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Yang kelima, ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Pihak yang dipotong di dalam pajak penghasilan pasal 26. Beda dengan pemotongan jenis pajak lain, pemotongan pajak penghasilan pasal 26 dikenakan terhadap wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pengertian wajib pajak luar negeri bisa kita temukan dalam pasal 2 ayat 4 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Pada ketentuan ini, subjek pajak juga wajib pajak luar negeri selain BUT adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi, wajib pajak luar negeri seperti ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia tanpa perlu melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui BUT. Misalnya, warga negara Singapura yang memiliki saham PT Indosat yang menerima penghasilan berupa dividen dari PT Indosat. Objek pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 26 terbagi menjadi 6. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam ada pensiun dan pembayaran. Tarif pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama ada 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Rumusnya, pajak penghasilan pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Yang kedua ada 20% final dari perkiraan penghasilan neto. Rumusnya adalah pajak penghasilan pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali penghasilan neto dikali 20%. Yang ketiga ada 20% final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan. Rumusnya adalah pajak penghasilan pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 25%. Yang keempat ada 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia. Rumusnya adalah pajak penghasilan pasal 26 sama dengan PKP dikurang PPh terutang dikali 20%. Contoh soal pajak penghasilan pasal 25. Kasus yang pertama adalah atas hadiah. Pak Eko seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah tunai sebesar 200 juta. Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek pajak penghasilan 26 dengan tarif 20% berikut perhitungannya.
Rumusnya, pajak penghasilan pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26-nya adalah 20%. PPh 26 atas hadiah adalah 200 juta dikali 20% sama dengan 40 juta. Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu, Pak Eko akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 200 juta dikurang 40 juta menjadi 160 juta. Kasus yang kedua, atas premi asuransi. PT Agia memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT Budi. PT Budi adalah perusahaan asuransi di luar negeri. PT Agia membayar jumlah premi asuransi pada 2022 sebesar 3M. Maka pajak penghasilan pasal 26 PT Agia dari premi asuransi tersebut sebesar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasosiasi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. Pajak penghasilan pasal 26 atas premi asuransinya adalah perkiraan penghasilan neto sama dengan 50% dikali 3M sama dengan 1,5M. PPh pasal 26-nya adalah 20% dikali 1,5M sama dengan 300 juta. Jika PT Agia mengikuti asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia, misal PT Asuransi Ceca dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 3M, kemudian PT Asuransi Ceca mengikuti reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri tersebut, yakni ke PT Budi, dengan membayar premi sebesar 1,5M, maka ketentuan pajak penghasilan pasal 26 atas premi reasuransi ini adalah tarif pajak penghasilan pasal 26 atas premi reasuransi adalah 20%, premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. Jadi, pajak penghasilan pasal 26 atas premi reasuransi adalah perkiraan penghasilan neto sama dengan 10% dikali 1,5M sama dengan 150 juta. Pajak penghasilan pasal 26 PT Agia 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Dari presentasi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.